Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawir dengan NIM S1S1 22128 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem operasi. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan sistem operasi 1. Untuk menggambarkan organisasi dasar sistem komputer, untuk memberikan tur besar komponen utama dari sistem operasi. Kedua, untuk memberikan gambaran tentang banyak jenis lingkungan komputasi. Ketiga, untuk mengeksplorasi beberapa sistem operasi open source. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Tujuan sistem operasi menjalankan program pengguna dan menyelesaikan masalah pengguna lebih mudah, membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan, dan menggunakan perangkat keras komputer dengan cara yang efisien. Struktur sistem komputer. Sistem komputer dapat dibagi menjadi 4 komponen, yaitu hardware, menyediakan sumber daya komputasi dasar, CPU, memori, perangkat. Kemudian sistem operasi, mengontrol dan mengkoordinasikan pengguna perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Kemudian program aplikasi, menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna, pengelola kata, kompiler, browser web, sistem basis data, dan video game. Terakhir, pengguna contohnya orang miskin, orang, mesin, komputer, dan lainnya. Organisasi sistem komputer. Operasi sistem komputer. Satu atau lebih CPU mengontrol perangkat terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Eksekusi bersamaan dari CPU dan perangkat bersaing untuk siklus memori. Fungsi umum interupsi. Fungsi umum interupsi 1. Interupsi mentransfer kendali ke rutin layanan interupsi secara umum melalui vektor interupsi yang berisi alamat semua rutinitas layanan. Kedua, arsitektur interupsi harus menyiapkan alamat instruksi yang diinterupsi. Ketiga, perangkap atau pengecualian adalah interupsi yang dihasilkan perangkat lunak yang disebabkan oleh kesalahan atau permintaan pengguna. Keempat, sebuah sistem operasi adalah didorong interupsi. Struktur input-output. Setelah input-output dimulai, kendali kembali ke program pengguna hanya setelah input-output selesai. Tunggu instruksi pengguna CPU sampai interupsi berikutnya. Tunggu loop atau persiapan untuk akses memori, paling banyak satu permintaan input output luar biasa pada satu waktu. Tidak adanya pemrosesan input output secara simultan. Setelah input output dimulai, kontrol kembali ke program pengguna tanpa menggunakan penyelesaian input output, panggilan sistem atau permintaan ke sistem operasi untuk mengizinkan pengguna menunggu menyelesaikan input output. Tebal status perangkat berisi entry untuk setiap perangkat input output yang menunjukkan tipe, alamat, dan statusnya. Indeks sistem operasi ke dalam tabel perangkat input output untuk menentukan status perangkat dan untuk memodifikasi entry tabel untuk menyertakan interupsi konsep. Hierarki perangkat penyimpanan. Struktur sistem operasi. 1. Multiprogramming sistem batch diperlukan untuk efisiensi. Pengguna tunggal tidak dapat membuat perangkat CPU dan input-output sibuk sepanjang waktu. Multiprogramming mengatur pekerjaan atau kode dan data, sehingga CPU selalu memiliki satu untuk dieksekusi. Subset dari total tugas dalam sistem disimpan dalam memori satu tugas
dipilih dan dijelaskan melalui penjadwalan pekerjaan ketika harus menunggu. Untuk input-output misalnya, sistem operasi beralih ke pekerjaan lain. Berbagi waktu atau multitasking adalah ekstensi logis di mana CPU beralih pekerjaan begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap pekerjaan saat sedang berjalan. Membuat interaktif, komputasi waktu merespon harus kecil dari 1 detik. Setiap pengguna memiliki setidaknya satu program yang dijalankan di memori. Proses jika beberapa pekerjaan setiap dijalankan pada waktu yang sama. Penjadwalan CPU jika proses tidak sesuai dengan memori. Bertukar menggerakkan mereka masuk dan keluar untuk berlari memori maya, memungkinkan eksekusi proses tidak sepenuhnya dalam memori. Transisi dari penggunaan ke mode kernel. Transisi dari penggunaan ke model kernel. 1. Timer untuk mencegah loop tak terbatas atau proses memonopoli sumber daya. 2. Timer diatur untuk menginterupsi komputer setelah beberapa periode waktu. Simpan penghitung dan dikurangi oleh jam fisik. Sistem operasi pengatur penghitung atau instruksi istimewa. Saat penghitung 0 menghasilkan interupsi. Mengatur sebelum proses penjadwalan untuk mendapatkan kembali kendali atau menghentikan program yang melebihi waktu yang ditentukan. Kegiatan manajemen proses. 1. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas berikut sehubung dengan manajemen proses, membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem menangguhkan dan melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses. 4. Menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses. Kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Perlindungan dan keamanan. 1. Perlindungan. Mekanisme apapun untuk mengontrol akses proses atau penggunaan ke sumber daya yang ditentukan oleh sistem operasi. Keamanan. Pertahanan sistem terhadap serangan internal dan eksternal. Kisaran besar termasuk denial of service, worm virus, pencurian identitas, pencurian layanan. Sistem umumnya membedakan pertama di antara pengguna untuk menentukan siapa yang dapat melakukan apa. Identitas pengguna atau ID pengguna, ID keamanan termaksud nama dan nomor terkait satu per pengguna. ID pengguna kemudian dikaitkan dengan semua file proses dari pengguna tersebut untuk menentukan kontrol akses. Pengenal grup atau identitas grup memungkinkan kumpulan pengguna untuk ditentukan dan kontrol dikelola. Kemudian juga dikaitkan dengan setiap proses file. Eskalasi hak istimewa memungkinkan pengguna untuk mengubah ID efektif dengan lebih banyak hak konsep. Sistem operasi sumber terbuka. Sistem operasi sumber terbuka. 1. Sistem operasi tersedia dalam format kode sumber, bukan hanya biner sumber tertutup. Kontrak keperlindungan salinan dan manajemen hak digital atau DRM pergerakan dimulai oleh Yayasan Perangkat Lunak Bebas atau VSF yang memiliki copyleft lisensi publik GNU atau biasa disingkat GPL. Contohnya termasuk GNU atau Linux dan Unix
BSD termaksud inti dari sistem operasi. Dan masih banyak lagi. Dapat menggunakan VMM seperti VMware Player gratis di Windows, VirtualBox. 2. Struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi tujuan 1. Untuk mendeskripsikan layanan yang disediakan oleh sistem operasi kepada pengguna, proses, dan sistem lainnya. 2. Untuk membahas berbagai cara penataan sistem operasi. Ketiga, untuk menjelaskan bagaimana sistem operasi dipasang dan dikustomisasi dan bagaimana mereka melakukan booting. Layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi 1. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk eksekusi program dan layanan untuk program dan pengguna. Satu set layanan sistem operasi menyediakan fungsi yang membantu pengguna. Antarmuka pengguna. Hampir semua sistem operasi memiliki antarmuka pengguna. Bervariasi antara garis komando atau CLI, antarmuka pengguna grafik atau GUI. Ketiga, eksekusi program. Sistem harus dapat membuat program ke dalam memori dan menjalankan program itu, mengakhiri eksekusi baik secara normal atau tidak normal. Keempat, operasi input-output. Program yang sedang berjalan mungkin memerlukan input-output yang mungkin melibatkan file atau perangkat input-output. Layanan sistem operasi. Panggilan sistem. 1. Antarmuka programan ke layanan yang disediakan oleh sistem operasi. 2. Biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi atau C++. Sebagian besar diakses oleh program melalui tingkat tinggi antarmuka program aplikasi atau API daripada menggunakan panggilan sistem langsung. 4. 3 API yang paling utama adalah Win32 API untuk Windows, POSIX API untuk sistem berbagi POS6, termasuk hampir semua versi Unix, Linux, dan Mac OS X, dan Java App untuk mesin virtual Java. Perhatikan bahwa nama panggilan sistem yang digunakan di seluruh teks ini bersifat umum. Jenis panggilan sistem. 1. Pengenalan proses. Buat proses, akhiri proses, batalkan. 2. Membuat dan mengeksekusi. 3. Dapatkan atribut proses atau atur atribut proses. 4. Tunggu waktu. 5. Tunggu acara. Alokasikan acara. Ke-6. Sinyal dan kosongkan buang memori jika kesalahan. Ke-7. Debugger untuk menentukan bug satu langkah eksekusi kunci. Ke-8. Untuk mengelola akses ke data bersama antar proses konsep. Antarmuka layar sentuh. 1. Perangkat layar sentuh memerlukan antarmuka baru. 2. Mouse tidak mungkin atau tidak diinginkan tindakan dan pemilihan berdasarkan gerakan. 3. Keyboard virtual untuk antar teks. 4. Perintah suara. Implementasi panggilan sistem. 1. Biasanya nomor yang terkait dengan setiap panggilan sistem. 2. Antarmuka panggilan sistem. Memelihara tabel yang diindeks menurut angka-angka ini. 3. Antarmuka panggilan sistem. Memanggil panggilan sistem yang dimaksud dalam kernel sistem operasi dan mengembalikan status panggilan sistem dan nilai pengembalian apapun. 4. Menelepon tidak perlu tahu apa-apa tentang bagaimana sistem call implementasikan. 5. Hanya perlu mematuhi API dan memahami
apa yang akan dilakukan sistem operasi sebagai panggilan hasil. Sebagian besar detail antarmuka sistem operasi disembunyikan dari programmer oleh API. Dikelola oleh pustaka dukungan runtime atau kumpulan fungsi yang dibangun ke dalam pustaka yang disertakan dengan compiler. Program sistem menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Mereka dapat dibagi menjadi 1. Manipulasi file, 2. Informasi status terkadang disimpan dalam dukungan, 3. Bahasa pemrograman modifikasi file, 4. Memuat dan mengeksekusi program komunikasi, 5. Layanan latar belakang, 6. Program aplikasi. 7. Sebagian besar pandangan pengguna tentang sistem operasi ditentukan oleh program sistem, bukan panggilan sistem yang sebenarnya. Menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan eksekusi program. Berdasarkan beberapa di antaranya hanyalah antarmuka pengguna untuk panggilan sistem. Lainnya jauh lebih kompleks. Manajemen file, buat, hapus, salin, ganti nama, cetak, buang, daftar, dan umumnya manipulasi file dan direktori. Informasi status. 1. Beberapa meminta informasi dari sistem, tanggal, waktu, jumlah memori yang tersedia, jumlah pengguna. 2. Lainnya memberikan informasi kinerja, login, dan debugging yang mendetail. 3. Biasanya program ini memformat dan mencetak keluaran ke terminal atau perangkat keluaran lainnya. 4. Beberapa sistem mengimplementasikan registry digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi konfigurasi konsep. Struktur sederhana MS-DOS ditulis untuk menyediakan fungsionalitas terbanyak dalam ruang terkecil. 2. Tidak dibagi menjadi modul. 3. Meskipun MS-DOS memiliki beberapa struktur antarmuka dan tingkat fungsionalitasnya tidak dipisahkan dengan baik. Pendekatan berlapis. Pendekatan berlapis. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan, masing-masing dibangun di atas dan di bawah lapisan. Lapisan paling bawah adalah perangkat keras yang tertinggi adalah antarmuka pengguna. Dengan modularitas, lapisan dipilih sedemikian rupa sehingga masing-masing menggunakan fungsi dan layanan hanya dari lapisan tingkat rendah. Debugging sistem operasi. Mendebug adalah menentukan dan memperbaiki kesalahan atau bug, menghasilkan sistem operasi file log berisi informasi kesalahan. Kegagalan aplikasi dalam menghasilkan pembuangan inti file menetapkan memori dari proses. Kegagalan sistem operasi dapat menghasilkan tempat pembuangan sampah file yang berisi memori kernel. Di luar kerusakan, penyetelan kinerja dapat mengoptimalkan kinerja sistem. 1. Terkadang menggunakan daftar jejak kegiatan dicatat untuk analisis. 2. Pembuatan profil adalah pengambilan sampel penunjuk instruksi secara berkala untuk mencari tren statistik. Hukum Kernighan. Debugging
dua kali lebih sulit daripada menulis kode di tempat pertama. Oleh karena itu, jika Anda menulis kode secerdas mungkin, menurut definisi Anda tidak cukup pintar untuk mendebugnya. Penyetelan performa. Penyetelan performa. Meningkatkan kinerja dengan menghilangkan kemacetan. Sistem operasi harus menyediakan secara komputasi dan menampilkan ukuran sistem perilaku. Misalnya program teratas atau Windows Task Manager. Generasi sistem operasi. Sistem operasi dirancang untuk menjalankan di salah satu kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk sistem situs komputer tertentu. Sysgen program memperoleh informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. 1. Digunakan untuk membangun kernel terkompilasi khusus sistem atau sistem tunet. 2. Dapat menggeneralisasi kode yang lebih efisien daripada satu kernel umum. Bot system. 1. Saat daya diinisialisasi pada sistem, eksekusi dimulai di lokasi memori tetap. 2. Firmware digunakan untuk menyimpan kode boot awal. Ketiga, sistem operasi harus tersedia untuk perangkat keras sehingga perangkat keras dapat memulainya. 4. Sepotong kecil kode disimpan di ROM atau EEPROM menempatkan kernel, memuatnya ke dalam memori dan memulainya. 5. Terkadang proses dua langkah di mana blok bot tadi lokasi tetap dimuat oleh kode ROM yang memuat pemuat bootstrap dari disk. Pembuatan bootstrap umumnya grup memungkinkan pemilihan kernel dari banyak disk. Versi opsi kernel. 7. Beban kernel dan sistem kemudian berlari. 3. Proses. Tujuan 1. Untuk memperkenalkan pengertian proses. 2. Program dalam eksekusi yang membentuk dasar dari semua perhitungan untuk menggambarkan berbagai fitur proses, termasuk penjadwalan, pembuatan, dan penghentian, dan komunikasi. Ketiga, untuk mengeksplorasi komunikasi antar proses menggunakan memori bersama dan pengirim pesan. 4. Untuk menggambarkan komunikasi dalam sistem client service. Status proses. 1. Saat sebuah proses dieksekusi, proses itu berubah negara. 2. Baru proses sedang dibuat. 3. Berlari, instruksi sedang dieksekusi. 4. Menunggu, proses sedang menunjukkan beberapa peristiwa terjadi. 5. Siap, proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor. 6. Dihentikan, proses telah selesai dieksekusi. Penjadwalan proses. Maksimalkan penggunaan CPU, alihkan proses dengan cepat ke CPU untuk pembagian waktu. Penjadwalan proses memilih di antara proses yang tersedia untuk eksekusi berikutnya pada CPU. Mempertahankan penjadwalan antrean proses. 1. Antrean pekerjaan. Mengatur semua proses dalam sistem. Antrean siap. Mengatur semua proses yang berada di memori. 3. Utama, siap untuk menunggu untuk dieksekusi. 4. Antrean perangkat, set proses menggunakan perangkat input-output. 5. Proses bermigrasi antara berbagai antrean. Penjadwalan.
Penjadwalan jangka pendek. Memilih proses mana yang harus dijalankan selanjutnya dan mengalokasikan CPU. 1. Terkadang satu-satunya penjadwalan dalam suatu sistem. 2. Penjadwalan jangka pendek sering dipanggil milidetik. Penjadwalan jangka panjang atau penjadwalan pekerjaan memiliki proses mana yang harus dibawa ke ready queue. 1. Penjadwalan jangka panjang jarang dipanggil detik, menit, mungkin lambat. Penjadwalan jangka panjang mengontrol derajat multiprogramming. Proses dapat digambarkan sebagai berikut. Proses terikat. Input-output menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan input-output daripada perhitungan. Banyak ledakan CPU singkat. 2. Proses terikat CPU menghabiskan lebih banyak waktu melakukan perhitungan. Beberapa semburan CPU yang sangat panjang. Penjadwalan jangka panjang berusaha untuk kebaikan campuran proses. Penciptaan proses. Induk proses buat anak-anak proses yang pada gilirannya menciptakan proses lain, membentuk pohon proses. Secara umum, proses diidentifikasi dan dikelola melalui pengenal proses. Opsi berbagai sumber daya. 1. Orang tua dan anak berbagi semua sumber daya. 2. Anak-anak berbagi subset dari sumber daya orang tua. 3. Orang tua dan anak tidak berbagi sumber daya. Opsi eksekusi. 1. Induk dan anak-anak mengeksekusi secara bersamaan. 2. Induk menunggu sampai anak-anak berhenti. Komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses. Proses dalam sistem mungkin mandiri atau bekerja sama. Proses kerjasama dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses lain, termasuk berbagai data. Alasan untuk proses kerjasama. 1. Berbagi informasi. 2. Komputasi. 3. Modularitas. 4. Kenyamanan. Proses kerjasama membutuhkan komunikasi antar proses. 2 model LPC. 1. Berbagi memori. 2. Pesan lewat. Masalah produsen konsumen. Masalah produsen konsumen. Paradigma untuk proses kerjasama. Produsen proses menghasilkan informasi yang dikonsumsi oleh konsumen proses. Buffer tak terbatas tidak menempatkan batasan praktis pada ukuran buffer. Konsumen mungkin harus menunggu barang baru, tetapi produsen selalu dapat memproduksi barang baru. Buffer terbatas mengasumsikan bahwa ada ukuran buffer tetap. Konsumen harus menunggu jika buffer kosong, dan produsen harus menunggu jika buffer penuh. Komunikasi antar proses penyampaian pesan. Komunikasi antar proses penyampaian pesan, mekanisme proses untuk berkomunikasi dan menyinkronkan tindakan mereka. Sistem pesan, proses berkomunikasi satu sama lain tanpa menggunakan variabel bersama. Fasilitas IPC menyediakan 2 operasi. 1. Mengirim pesan. 2. Menerima pesan. Sangat berguna dalam lingkungan terdistribusi. Pesan ukurannya tetap atau berubah-ubah. Komunikasi langsung. Proses harus saling memberi nama secara eksplisit. 1. Mengirim pesan ke proses P.
menerima pesan dari proses queue. Properti tautan komunikasi. 1. Tautan dibuat secara otomatis. 2. Tautan dikaitkan dengan tepat satu pasangan proses komunikasi. 3. Di antara setiap pasangan terdapat tepat satu mata rantai. 4. Tautan mungkin searah, tetapi biasanya dua arah. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung, pesan diarahkan dan diterima oleh kotak surat, juga disebut sebagai port. 1. Setiap kotak surat memiliki ID unik. 2. Proses dapat berkomunikasi hanya jika mereka berbagi kotak surat. Proses tautan komunikasi. 1. Tautan dibuat hanya jika proses berbagi kotak surat umum. 2. Tautan mungkin terkait dengan banyak proses. 3. Setiap pasangan proses dapat berbagi beberapa tautan. 4. Komunikasi tautan mungkin searah atau dua arah. Sinkronisasi. Pengiriman pesan dapat berupa pemblokiran atau non-pemblokiran. Pemblokiran dianggap sinkronis. 1. Memblokir pengirim. Pengirim diblokir sampai pesan diterima. 2. Memblokir penerima. Penerima diblokir sampai pesan tersedia. Non-pemblokiran dianggap asinkron. 1. Menerima tanpa pemblokiran. Pengirim mengirim pesan dan melanjutkan. 2. Menerima tanpa pemblokiran. Penerima menerima pesan yang valid atau pesan nol, kombinasi yang berbeda. Pemrograman soket dengan TCP. Klien harus menghubungi server saat dihubungi oleh klien server TCP. Membuat soket baru untuk proses server untuk berkomunikasi dengan klien tertentu. Proses server harus dijalankan terlebih dahulu. 1. Server harus membuat soket yang menyebut kontak klien. 2. Memungkinkan server untuk berbicara dengan banyak klien. Klien menghubungi server dengan 1. Menentukan alamat ID, nomor port, proses server. Ketika klien membuat soket. 1. Klien TCP menentukan koneksi ke server TCP. Sudut pandang aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.